Oke, terima kasih Pak Yoyo atas informasinya, atas sharing ilmunya untuk hari ini. Itu benar-benar sangat berguna bagi kita, bagi dosen dan bagi mahasiswa terutama yang tadi itu apakah yang membedakan antara data, kemudian informasi, kemudian itu yang biasanya menjadi kebingungan di mahasiswa, apa sih bedanya data dengan informasi seperti itu. Oke, dari saya sebagai di sini untuk dosen dan pengembangan kurikulum yang ingin saya tanyakan, mungkin kan Pak Yoyo udah tahu nanti ke depannya seperti apa gitu. Kita di sini sudah mengajar tentang yang big data seperti itu. Kira-kira menurut Bapak perkembangan untuk pengelolaan data ke depannya itu seperti apa yang bisa kita sharingkan untuk mahasiswa biar mahasiswa itu nanti siap terjun, oh ternyata pengelolaan data itu seperti ini, oh ternyata nanti ke depannya itu yang dibutuhkan adalah seperti ini gitu. Mungkin diberikan sedikit wawasan kepada kita ke depannya itu seperti apa dan mungkin kalau dari mahasiswa apa sih kira-kira pekerjaannya dia yang nanti tentang pengolahan data itu yang mereka tekuni seperti itu Pak. Itu aja sih dari saya Pak. Silakan Pak, bisa langsung. Terima kasih Bu atas saya mengenai seperti tadi sudah saya sampaikan gitu ya, untuk pengolahan, saya tidak berbicara software tetapi saya bicara konsep gitu ya. Pengolahan data ini karena banyak, itu base-nya itu adalah statistik. Jadi mungkin harus diperkuat untuk pengolahan data statistik itu ya. Terutama juga pengolahan data, walaupun sebenarnya kalau ilmu komputer itu pengolahan data itu macam-macam ya, isinya ada artinya kalau pengolahan data yang kita bicarakan adalah nilai, maka penekanannya pada statistik gitu, metode statistik yang macam-macam gitu ya, diperkuat di situ, bahkan sampai ke hipotesis dan seterusnya. Saya nggak tahu apakah di prodi informatika itu sampai pada pengolahan data hipotesis gitu ya, H0, H1 dan seterusnya itu, karena itu termasuk tadi yang korelasi yang sekarang banyak itu kan kalau statistik regresi linear itu kan sudah orang sudah mulai menghindari ya, karena tidak semua data itu bersifat linear tapi bisa ya at least polinomial lah kalau tidak linear gitu ya. Itu dari sisi pengelolaan data secara statistik gitu. Tetapi juga pengolahan data yang lainnya yang berbasis komputer gitu ya. Misalkan kita bisa tapi itu ya, pengolahan data itu sebenarnya tergantung tujuannya sih Bu. Tujuan teman-teman. Jadi tujuan kita mengolah data itu untuk apa gitu. Kalau yang kita mengolah data itu untuk ya kita pakai statistik dan seterusnya. Tapi kalau pengolahan data itu untuk misalkan digunakan untuk membuat keputusan misalnya, ya pengolahan datanya bisa menggunakan neural network atau apalah yang sekarang kan yang terjadi pertentangan sebenarnya Bu, antara penganut neural network dan penganut statistik. Nah, ini memang di dunia ini ada yang neural network bisa menyelesaikan persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan statistik. Tapi orang statistik juga akan berbicara bahwa banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan neural network bisa diselesaikan secara statistik. Makanya itu antara dua kubu itu cukup ini. Tapi ya tergantung kembali lagi kita mau seperti keputusan seperti apa gitu ya. Jadi kalau keputusan berdasarkan pada nilai mungkin ya semuanya sih
berdasar pada nilai, tetapi kalau yang kita lihat itu misalnya tadi korelasi ya mungkin statistik, tapi kalau kita mau membuat keputusan dan sebagainya gitu ya, kita bicara klasifikasi, kita bicara cluster, kita bicara ini, ya rata-rata lalu menggunakan neural network. Jadi sebenarnya ini dua aliran yang berbeda gitu. Tapi kalau saya lihat juga beberapa teman statistik sekarang sudah mulai belajar neural network gitu. Rupanya mereka lebih menggunakan neural network dibandingkan dengan basic statistik yang dipunyai. Walaupun tetap juga mereka, karena di statistik juga punya prediksi, punya ilmu prediksi, punya ilmu peramalan, punya keputusan tadi itu ya, dengan menggunakan H1 dengan regresi dan seterusnya itu mereka juga punya itu mereka. Tapi beberapa itu sekarang dengan mungkin kalau pengolahan data dengan statistik untuk data yang jutaan gitu ya, atau yang data besar mungkin memang nggak mampu gitu. Tapi mungkin lebih ini dengan menggunakan neural network. Itu ada dosen tempat saya yang statistik itu kalau ngomong loh malah yang diomongkan machine learning, yang diomongkan neural network, yang diomongkan ini. Padahal beliau itu guru besar statistik gitu. Jadi waktu memberikan ceramah saya datang, saya malah diusir. Wah, jangan Pak Yo, jangan di sini. Terus saya di karena beliau dijadikan host, saya lalu diusir malah. Takutnya saya tanya gitu. Ini saya nggak tahu ya, saya tuh nggak disukai orang kalau saya ikut di grup gitu, ikut seminar itu kadang-kadang wah nanti ditanya dikira uji gitu. Ya begitu Bu Ani ya, atur nuwun. Terima kasih Bu Ani. Mungkin rekan-rekan yang lain, Pak Komang. Pak Komang silakan. Mahasiswanya pada nggak mau nanya itu kenapa ya? Ada Bapak. Nanti saya tunjuk Pak. Siap-siap ditunjuk nanti ya. Santai aja gitu, jangan nggak usah mikir terlalu muluk-muluk gitu, nggak usah gitu. Baik, Pak Yo. Jadi terima kasih. Sebenarnya saya tidak bertanya apa yang Pak Yo sampaikan terkait dengan materi hari ini. Data Driven World itu sudah sangat cukup menginspirasi dan menjelaskan bagaimana kehadiran data selama ini. Nah, saya setuju sekali Pak Yoyo. Jadi memang data itu yang mengendalikan kita. Itu hari ini hari yang saya flashback terkait dengan saya berada di kuliahnya Pak Toto waktu dulu, dan Pak Toto sering mengatakan bahwa bedakan data dan informasi, kan gitu Pak Toto. Saya ingat contohnya gini deh, atau teman-teman peserta mahasiswa juga pada contoh kecilnya kok data itu bisa mengendalikan. Contohnya itu pada saat kita masuk ke supermarket, Pak Toto, itu yang Pak Yoyo contohkan dulu, seingat saya di kelas. Jadinya saya berada di kelasnya Pak Yoyo sekarang gitu. Bahwa pada saat kita masuk ke supermarket di tanggal 2, di tanggal 3, di tanggal 4, dan di tanggal 5 itu kasir penuh. Kalau kita masuk di tanggal 14, 15, 16 atau akhir bulan kalau nggak salah Pak Yoyo bilang itu kasirnya sepi. Nah, ini kenapa? Apakah kasirnya itu dipecat atau bagaimana? Nah, itu sebenarnya adalah data. Itu disebabkan karena data. Jadi karyawan itu tidak ditugaskan di depan, itu dikarenakan karena data. Seperti itu Pak Yoyo bilang dulu, seingat saya. Nah, kenapa bisa? Karena dari data transaksi terus diolah gitu, itu akan memberikan keputusan bahwa tanggal-tanggal tua itu tidak cocok untuk ditempatkan kasir yang terlalu banyak dilihat dari data tersebut. Jadi artinya malah kasir itu dirumahkan atau tidak ditugaskan pada saat itu karena data. Jadi yang mempengaruhi kasir itu kerja atau tidaknya bukan HRD-nya tapi malah datanya. Seperti itu yang dapat saya simpulkan dari Data Driven World hari ini. Dan saya ingat sekali
hal itu yang juga Pak Yoyo sampaikan, saya menyampaikan di perkuliahan dulu, dan saya merasakan sedang berada di kelasnya Pak Yoyo dulu. Terima kasih Pak Yoyo. Sekali lagi plus buat Pak Yoyo. Nggih. Ya, ini gilirannya mahasiswa nih. Satu lagi. Mahasiswa. Ini ada yang dari online Bapak, mungkin Oh, iya. bisa di open mic nih yang buat mahasiswa online, silakan untuk teman-teman yang online. Nah kebetulan mahasiswa saya yang SPK, mata kuliah SPK, nah ini Maha Guru sistem dukung keputusan. Guru Ada yang Resani Niwayan Eva Gih, Bapak. Agustini. Gih, mahasiswa saya Pak. Silakan Mbak Eva. Bu. Baik Pak, selamat pagi Pak. Pagi. Gimana? Saya mau bertanya Pak, tapi sebelumnya terima kasih untuk waktunya sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Jadi seperti ini Pak, tadi Bapaknya sempat menyinggung mesin. Nah, mesin itu kita suruh untuk belajar. Mesinnya pintar, mesinnya mempunyai pengetahuan. Apakah ada kemungkinan besar mesin akan menggantikan semua pekerjaan manusia? Lalu bagaimana nasib manusia ke depannya, Pak? Seperti itu, Pak. Aduh, Oke, silakan Bapak ditanggapi. Ya, terima kasih Mbak. Siapa tadi? Eva Bapak. Eva. Nah, ini inilah yang tadi saya sampaikan, itu yang selalu ditakuti oleh teman-teman dari kedokteran atau dari dokter gitu. Jadi kalau kita membuat sistem di mana menjadi pinter, lalu dokter kehilangan pekerjaan, itu kan yang Oke, sekali lagi begini saya sampaikan bahwa pengetahuan itu tadi sudah saya sampaikan bisa diperoleh dari dua sisi gitu ya. Jadi pengetahuan yang memang mesin itu belajar, sekali lagi jangan memuja mesin ya. Jadi mesin itu tetap bisa kita atur gitu ya. Kemudian kemampuan belajar manusia itu kalau menurut saya masih lebih tinggi dibandingkan dengan mesin gitu. Dari kecerdasannya gitu. Keunggulan mesin itu hanya dia lebih cepat gitu. Dia lebih cepat aja, tetapi di dalam membuat keputusan dan sebagainya itu masih lebih kuat manusia. Ingat bahwa keputusan manusia itu masih ada unsur psikologis yang tidak dimiliki oleh komputer. Ada unsur manusiawi. Ada unsur manusiawi yang dimiliki oleh manusia di dalam membuat keputusan. Sementara mesin itu keputusannya ya berdasarkan data itu kemudian, tapi tidak ada unsur ini itulah salah satu kegagalan di dalam prediksi COVID gitu, salah satunya. Kenapa? Karena mesin learning yang menggunakan data itu tidak melihat perilaku dari masyarakat. Itu yang tidak diperhatikan atau tidak dimiliki, data itu tidak dimiliki oleh dataset. Yang dimiliki adalah banyaknya yang meninggal, banyaknya ini dan seterusnya. Sementara perilaku manusianya itu tidak pernah diolah, gitu. Ya, artinya cuma beberapa aja yang mengolah perilaku. Sehingga apa sebenarnya? Ya keputusan manusia dalam menjadi tetap menjadi lebih baik. Jadi jangan khawatir bahwa lalu manusia lalu tidak digantikan oleh mesin, itu enggak selalu. Ada beberapa yang masih banyak hal yang bisa ada. Kemudian yang berikutnya juga contohnya kalau tadi
mesin ini misalkan ini, itu bisa digunakan misalkan di tempat yang, kalau misalnya kita bicara mesin learning untuk penyakit jantung misalkan ya. Nah itu kan kalau di kota mungkin tidak banyak digunakan karena di kota itu banyak ahli penyakit spesialis penyakit jantung. Tapi coba bayangkan kalau kita berada di daerah di mana di situ tidak ada spesialis jantung, tidak ada spesialis paru-paru, tidak adanya cuma puskesmas. Maka itu akan menjadi berguna. Gitu. Jadi dia tidak menggantikan kemudian lalu yang dokter jantung di kota itu lalu hilang pekerjaan, enggak, tapi dia akan membantu dokter jantung kota terhadap kasus yang terjadi di misalkan di pedesaan di mana tidak ada spesialis, paling tidak memberikan gambaran, oh ini berdasarkan pada data pasien ini dengan menggunakan machine learning tadi itu, oh ini kemungkinan adalah kena penyakit seperti ini. Jadi tidak betul-betul kemudian dokternya itu dihentikan, itu tidak. Itu kira-kira Mbak jawaban saya. Terima kasih Pak.